Pemirsa, salah satu pendaki tanah air kembali menorehkan prestasi karena berhasil menggapai puncak Kilimanjaro, salah satu dari 7 summit dunia. Namun bukan sembarang pendaki karena pendaki yang satu ini tahun ini masih berusia 13 tahun, pemirsa. Oke, ialah Hansa Shala bersama sang ayah. Ia berhasil menjejakkan kakinya di puncak Gunung Kilimanjaro dengan ketinggian lebih dari 5.000 meter di Tanzania, Afrika. Gunung Kilimanjaro merupakan gunung tertinggi di benua Afrika dan memakan waktu kurang lebih 7 hari perjalanan. Hansa melintasi medan dengan hujan yang lebat, jalan berbatu dan berpasir, serta salju abadi di puncak. Dan saat ini sudah 2 puncak gunung tertinggi di dunia yang berhasil dicapai oleh Hansa dan juga sang ayah. Puncak Kilimanjaro dan puncak Kartens Pyramid pada 2017. Hingga saat ini Hansa masih memegang rekor pendaki perempuan termuda di dunia di Kartens. Dan saat ini di studio Newsline sudah hadir pendaki cilik yang membanggakan ini. Kita akan langsung sapa Hansa dan juga Mas Aulia Ibnu sang ayah. Oke, halo, assalamualaikum Hansa. Halo, Mas Aul, apa kabar? Baik. Apa kabar? Baik. Alvin, Apa kabar baik. Mas Aul? Percaya nggak? Ini 2 tahun loh ini. 20 Juni 2017 saya ingat diundang ke Newsline juga. Waktu itu habis Kartens ya? Iya. Waktu itu Kartens. Sekarang Kilimanjaro. Beneran ke sana. Itu awalnya gimana itu? Mau siapa? Mas Aul atau mau kan saya yang cerita? Awalnya kok kemudian bilang mau ke Kilimanjaro deh. Ayo gimana? Hansa cerita deh. Gimana tuh Hansa? Alhamdulillah kan kemarin 2 tahun yang lalu kan aku bisa di Gunung Kartens. Itu betul. salah satu dari sirkuit 7 Summit dunia. Nah, aku habis dari Kartens kepengen lanjutin lagi, pengen lagi nyari-nyari gunung. Dan waktu itu ketemu satu gunung gitu, fotonya bagus banget. Terus pas aku lihat Gunung Kilimanjaro, terus jadi pengen juga. Gini ya, Kilimanjaro kan ketinggiannya berapa tuh di Kilimanjaro? 5.895. Ya. Kok nggak salah kan ada puncak Elbrus itu yang 5.600. Kok kamu langsung yang 5.800 ketinggian tuh gimana ceritanya itu? Siapa yang nyuruh? Jangan Mas Aul yang nyuruh dulu. Enggak, itu kemauan aku sendiri. Kamu sendiri yang Iya. mau ya? Ditaruhnya nggak apa-apa loh. Kok misalnya capek? Ternyata. Capek nggak tuh? Ini kamu udah packing kan ngomong-ngomong? Oke, nggak apa. Nanti kita sama-sama lihat ya seperti apa sih isinya di sana. Oke, Mas Aul, itu gimana itu awalnya? Ini kok kemudian ketika Hansa bilang, ya mau ke ini dong, mau ke Kilimanjaro. Itu gimana tuh awalnya reaksinya dan kemudian yang langsung dipersiapkan apa tuh? Iya, memang ini sama seperti waktu Seven Summit Indonesia. Jadi Hansa ini memang keinginannya memang dari Hansa nih. Jadi waktu mau ke Kilimanjaro pun dia antara Elbrus atau Kilimanjaro gitu kan. Timbang gini akhirnya entah gimana tuh akhirnya ya aku pengen ke Kilimanjaro deh begitu karena mungkin dia melihat dari sisi kan anak sekarang bisa lihat dari foto, dari video sebagainya. Dia ngeliat kayaknya ini keren banget nih ada pohon-pohon ini, ada ini gitu. Oke, kok perjalanannya berarti naik pesawat dari sini kemana aja berarti? Ya. Dari sini kita transit dulu di Turki. Di Turki. Dari Turki baru lanjut ke Tanzania di Afrika. Berapa jam dari Turki terus ke Tanzania itu? Kayaknya 8 lama jam. ya, 8 jam. 8 jam di sana ya. Nah, pas sampai di sana reaksi pertama kali kamu pertama kali kan ke Tanzania, Mas Aul juga kan. Yes. Pertama kali lihat di sana gimana tuh negaranya? Excited banget. Excited ya? Dan pertama kali juga nginjekin kaki di situ, seneng banget dan bisa ngelihat orang-orangnya langsung. Orang-orangnya langsung Bisa di komunikasi sana. juga sama mereka. Oke, budayanya gimana Mas kalau di sana, Mas? Budaya yang pasti berbeda lah jauh sekali kan saya bilang sama Kansa nih kita pertama mungkin transit ke Turki kan bagus lah kota bagus itu kan nanti saat ini kamu ke Tanzania nih ke Tanzania pasti insya Allah pasti kamu akan bersyukur kalau kamu tinggal di Indonesia pasti kamu harus bersyukur karena Tanzania masih ya berkatakan masih jauh berbeda ya dibandingkan jauh, Indonesia betul jauh nah kok sekali. Persiapannya itu dibutuhkannya apa aja vaksinnya kok bisa ke Afrika belum Afrika kan diperlukan vaksin wajibnya betul. Itu vaksinnya apa aja itu? Aku ada 2 vaksin. 2 vaksin. Vaksin yellow fever sama flu Pada waktu itu nggak ada masalah apapun ya Mas ya kalau ketika kemudian Kansa akan dikasih vaksin dibilang oh ini minimal usia berapa itu nggak ada ya Nggak ada. Semua tetap ini ya iya, bebas dari ya? dokternya pun ditanya emang ada syarat kan alhamdulillah dicek dulu alhamdulillah Kansa memenuhi syarat lah untuk divaksin. Pertama kali pas gabung sama grup di sana pas mau mendaki, responnya kemudian Mas Aul bawa Kansa itu reaksi orang-orang gimana tuh? Iya, betul kami emang ngerancang ini cuma berdua.
Jadi berdua aja, berdua. Jadi berdua ya kita benar-benar berdua aja nih kita. Jadi berdua ke sana ketemu, kebetulan ada guide yang kita kenal kan. Jadi saya pernah ke sana dulu, saya rancang sama mereka, alhamdulillah bisa ketemu. Kita buat grup ya kita bisa naik. Ya mereka benar-benar melayani kita berdua aja nih. Jadi berdua. Tapi ada latihan khususnya nggak sih pada waktu sebelum mau ke sini? Beda nggak latihannya sama pada waktu mau ke Kartens? Kansa? Iya. Atau Mas Aul? Boleh, siapa? Boleh. Kalau latihan yang pasti berbedanya kalau Kartens kan technical ya, banyak dia harus ascending ya, rappelling dan sebagainya. Kalau di Kilimanjaro memang harus kayaknya menurut saya harus summitnya nih ya, bagaimana kekuatan otot. Betul. Ya. Jadi endurance-nya juga. Kebetulan Kansa banyak nih sebelum naik ke Kilimanjaro kalau nggak salah ada 7 puncak yang tektok Kansa nih kayaknya latihan. Coba apa aja Kansa? Ada Gunung 3S, Sindoro, Slamet sama Sumbing. Yang kedua Gede Pangrango, sama yang terakhir itu Arjuna Welirang. Itu tektok semua. Oke, itu umur berapa itu yang ke sana yang itu? Ini sebelum. Barusan juga sebelum ini. Langsung itu latihan ya. Bagian latihan untuk Kilimanjaro. Sindoro, Sumbing. Jadi berangkat pagi udah sore atau malam tuh. Langsung makanya. Jadi belajar untuk summit ke Kilimanjaro sebenarnya, tujuannya itu sebenarnya sih. Berapa lama tuh berarti latihannya kok ke sana? Yang ke Sindoro Sumbing itu? Cuma satu hari. Satu hari aja langsung. Iya, langsung. Wow. Mas, ini sebentar nih ya. Ini kan Mas, banyak sekali nih media sosial yang pada bilang semua, ini hebat, anak 13 tahun, udah bisa kemana-mana. Ini bagaimana menimbulkan kecintaan anak untuk bisa suka naik gunung dan konsisten? Gimana tuh Mas? Sebenarnya prosesnya panjang, Mas Marvin ini kan dari umur 5 tahun kan saya dikenalkan. Sebenarnya prosesnya pengenalan semua sih, tidak ada paksaan. Jadi semua lahir dari pengenalan, setelah pengenalan akhirnya tumbuh dia rasa senang. Mulai rasa dingin, kenalkan kawah seperti apa, kabut seperti apa, kehujanan di hutan seperti apa. Biar dulu mereka rasain. Kan pilihan mereka kan, anak ini suka apa enggak. Jadi jangan sampai ada pemaksaan nih. Karena kalau pemaksaan sama aja kita jadi waduh bahaya. Bahaya juga. Bahaya sekali. Kita bawa badan juga berat, gimana bawa mereka kan gitu. Nah. Alhamdulillah memang Kansa ini kayaknya udah, waduh. Udah ini ya, seneng banget deh kamu ya. Iya udah seneng. Pada waktu, kamu paling enjoy gimana sih pada waktu mau naik gunung itu persiapannya, pas lagi mau ke pos-pos atau pas sampai puncak, kamu paling seneng bagaimana? Semua momen aku seneng banget, tapi yang paling seneng tuh pas udah nyampe puncak pastinya ya, pas sampai karena puncak ya? akhirnya gitu. Terus pemandangannya juga kalau di puncak pasti bagus-bagus banget, kayak ngelihat lautan awan gitu. Oke. Saya kan belum pernah nih ngomong-ngomong ya, satu ke Tanzania ataupun juga naik gunung. Saya naiknya Gunung Lokon di itu aja di Tomohonnya kepleset-pleset. Tapi gimana sih bisa pemandangannya kok yang di Kilimanjaro beda nggak sih sama di Kartens, Kansa? Pemandangannya beda banget ya. Kalau di Kartens itu kan emang banyak tebing karena emang tebing terus. Kalau di Kilimanjaro itu hutan-hujan tropis itu hari pertama. Hari selanjutnya udah terbuka kayak padang-padang savana gitu. Padang-padang savana ya, oke. Mas, kita akan ngobrol lagi. Kita akan coba membedah ini juga isi tas kira-kira persiapan apa yang diperlukan. Tapi kita juga dulu ya. Kita akan lihat dulu apa saja informasi usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Newsline pemirsa. Ya, Anda kembali bersama kami pemirsa. Itu tadi betul tadi ada salju di atas di tendanya tadi. Iya, itu salju iya, pagi-pagi. Jadi waktu kita baru sampai di camp terakhir di Camp Barafu, pas mau masuk tenda tiba-tiba ada hujan salju gitu. Hujan salju, langsung wow. Iya, seneng banget. Ya. Seneng banget ya. Oke, ini kita mau bongkar-bongkar nih. Gak apa-apa ya, kita lihat tasnya Kansa isinya apa. Oke, yang pertama ini perlengkapannya ini apa namanya, ini berarti sticknya ya? Ini stick pull buat pegangannya. Mas Aul nggak apa-apa kok, mau dibantu-bantu, boleh. Jadi persiapannya kok misalkan untuk mendaki anak apa aja sih Mas Aul? Sambil dijelaskan. Yang biasanya, yang pasti kan dia harus aman dari ujung kaki sampai ujung kepala ya. Jadi dia sudah pakai sepatu, celana, ya,
jaket, windproof, sarung tangan, topi atau pakai jilbab. Di dalam tas biasanya kita sediain tuh minuman, ya, makanan ringan, sama makan siang. Oh, itu penting. Makan siangnya yang diperlukan buat mendaki itu yang kayak gimana sih? Biasanya yang pasti yang kalori tinggi. Kalori tinggi ya. Terutama lagi yang dia suka gitu. Oh gitu. Kamu sukanya apa? Oh, macam-macam. Banyak. Banyak mie instan. Oh enggak. Jadi mie instan nggak dimakan justru ini. Oh gitu, nggak dimakan. Bagus. Oke, lanjutnya. Habis itu ini apa lagi nih Mas? Ya. Di sini ada windstopper. Iya, windstopper. Windstopper satu. Ada topi juga. Windstopper. Cadangan. Tipis Topi juga ya? Iya, Iya. cadangan. Topi. jilbab. Cadangan jilbab. Cadangan di sana. Ada payung. Nah, Soalnya payung waktu penting nih. di Kilimanjaro itu setiap hari hujan terus karena waktu itu lagi masuk musim hujan. Oke. Jadi ini lumayan banget kalau misalnya ada angin dari kanan kita bisa megang payung dari kanan gitu. Oh, enggak. Kok biasanya kan kalau ketika angin banyak kan kemudian bisa payungnya rusak hadap ke belakang pelar gitu Ngadepnya kan. sesuai dengan kondisi. Arah angin aja ya. Oke. Berikutnya apa Habis lagi? itu ada Ya, tempat botol minum. iya, botol minum. Yang harus selalu diisi, pokoknya Iya. jangan ini ya. Biasanya ada dua biasanya. Keep dehydrated aja pokoknya. Iya, terus Hydrated harus ya. minum. Terus Ada kemudian sarung tangan juga. Ini penting banget selalu aku pakai. berapa itu kamu bawanya? Berapa pasang? Berapa itu ya? banyak. Banyak banget. Banyak ya. Empat, karena tiap hari kan basah. Tiap hari basah. Habis itu ada Ini kayaknya kalau saya yang bawa ini Iya, boleh sticknya juga terlalu tuh. ini ya. Terlalu kecil kalau saya yang bawa. bisa dipanjangin. Oh bisa dipanjangkan? Oke, ketahuan nggak pernah ini ya pemirsa, saya pernah mendaki gunung saya. Oke. Ini kamar Ada- tuh. Oh gitu. Jaket. Jaket ini juga ya. Bedanya ini sama jaket sama yang tadi wind apa? Iya. Stopper itu apa bedanya? Biasanya kan tuh angin ini untuk apa namanya buat lebih hangat aja. Lebih hangat ya. lebih hangat Oke. Ini tas isinya berapa liter? 20 liter ya. Muatnya banyak. Kak. Terus apa Ada- lagi? Ada tempat makan. Tempat makan. Ini ada makan. Jadi biasa di sini. Ada Oh iya lengkap ya di sini. terakhir Bawahnya. ada Raincoat. yang paling penting raincoat itu saja. Dan itu tuh dari sana sampai itu juga ada mungkin teman lagi ada headlamp. Penting buat 3 lap. Headlamp juga. Terakhir itu mungkin kan saya yang selalu dibawa tuh. Dan ini Iya. bendera. Bendera merah putih selalu dibawa ya. Itu jangan sampai ketinggalan tuh. Oh karena itu pastinya. pasti. Itu berarti kok pada waktu di atas tuh gimana berarti ketika kemudian camping kan di setiap spot kan ada betul, kan ya Mas betul, ya. betul. Itu berarti gimana itu untuk persiapannya kemudian kan harus segera bergerak cepat juga ketika kemudian ada badai dan lain-lain. Itu gimana itu? Biasanya kalau pendakian di dunia itu kita nggak hanya berdua, kan ada tim supportnya. Nah, tim Betul. supportnya itu memang udah tugas masing-masing. Ah, Jadi ada oke. porternya untuk nyiapin tenda buat makan, tenda dapur dan tenda buat mendaki. Jadi kita tinggal bisa nyampe ke lokasi itu aja. Nah, perjuangan itu yang sebenarnya bagaimana mencapai lokasi itu yang tiap hari kadang hampir 5 atau 6 jam, 7 jam tuh perjalanan kan. Betul. Dingin, hujan, angin, wah, itu yang harus kita coba sampai ke atas itu tuh yang Saya dulu pernah coba untuk mendaki sebentar meskipun gagal ya. Itu pada waktu hampir ke atas itu rasanya tuh tingkat oksigen tuh semakin turun Iya. gitu dan juga kemudian menjadi mual. Sempat tidak merasa mual pada waktu nah di itu atas. dia tuh. Saya punya cerita seru. Hansa, pernah? Iya, jadi Gimana tuh? waktu di Kilimanjaro kemarin, tepatnya itu hari kedua, Heeh. dan aku pas aku nyampe di Sierra Camp, Si Rakem, itu ketinggian sekitar 3.700-an. Itu aku agak mual-mual gitu. Oh, Mungkin karena pertama kali dan dingin juga, dingin banget di sana. Agak mual-mual dan sakit perut. Habis itu jadinya muntah-muntah gitu. Oh gitu. Iya, Itu berapa derajat itu? Dingin juga itu ya? dingin. Mungkin sekitar 3-2 derajat. 3 3 atau 2 derajat. Iya. Wah itu. Terus awalnya gimana tuh? Panik gak itu? Mas, Panik sih sedikit lah harus, tapi paling tidak terus tenang, kita ada antisipasi, kita bawa obat kan, paham nih bagaimana apa penyakitnya kita sesuaikan aja. Alhamdulillah saat itu juga memang recovery, besoknya alhamdulillah bisa kembali fit nih. Fit dia. Padahal sebenarnya saya ada duduk juga nih. deg-degan juga sebenarnya. Tawarin sebenarnya kan, saya rasa kalau memang berat, nggak apa-apa, kita turun aja menurut saya gitu. Orang kan masih ada 3-4 hari lagi kita ke atas ini. Betul. Dan ternyata kamu lanjut terus ya? Iya, lanjut lanjut terus terus ya. ya. Terus kamu gimana tuh pas mengatasi mualnya? Kamu apa? Makan gitu atau Iya, istirahat dulu gitu? Abis aku mual, abis aku muntah, aku langsung minum air hangat. Abis itu
langsung dikasih obat sama ayah Iya. dan istirahat. Habis itu besok paginya udah fit lagi, jadi udah Udah fit nggak lagi, sakit udah aman ya, langsung Iya. lanjut lagi. Kok obat-obatan paling penting apa Mas Aul yang dibawa untuk ketika membawa anak juga akan Iya. naik gunung? Pasti obat-obatnya sesuai dengan apa yang biasa dialami, misalnya sakit perut, ya sakit perut kan bisa ada yang kembung, masuk angin, melilit, ya, atau buang-buang air. Itu obat-obat itu udah kita persiapkan sebelumnya. pasti, wajib Udah itu pokoknya ya. Jadi sebelumnya konsultasi dokter dulu, apa-apa aja udah kita siapkan. Jadi memang udah ke lapangan semuanya sudah ada. Satu tas lumayan besar juga tuh obat semua isinya. Karena kalau di sana kan udah nggak bisa apa lagi, harusnya itu aja yang kita bisa andelin. Oke, tapi kok tips mendaki paling penting kok ketika orang tua akan mengajak anak-anaknya? Karena jujur ya banyak loh di Banyak Twitter yang pada bilang besok mau kok anak sudah agak gedean dikit mau diajak naik gunung, ada mau diajak hiking. Persiapan paling penting apa sih yang perlu dipersiapkan Mas Aul? Persiapan pertama mungkin pengenalan dulu, pengenalan ya. dulu terhadap dingin, terhadap cuaca di alam, tidurnya di tenda, kan kita harus pengenalan dulu dan itu butuh proses, berproses sampai anak ini benar-benar timbul rasa senang. Karena kan beda nih dia tidurnya di rumah sama di sana, makannya tiba-tiba di tengah hutan ya kan, tiba-tiba ngerasain hujan, basah dan sebagainya itu mereka harus alamin dulu. Selanjutnya mungkin harus dibekali juga terhadap perlengkapan nih. Perlengkapan ujung juga. kaki, ujung kepala. Aman ini, jangan sampai naik gunung pakai sendal ya kan. Bapaknya sepatu, anaknya sendal gitu kan. Bapaknya pakai raincoat, anaknya cuma pakai jas hujan yang biasa yang plastik-plastik itu. Iya, Ini biasa sekali itu. Akhirnya anak kedinginan dia merasa air kapok sama di gunung. Sejauh ini sih kan kita benar-benar bekalin dari ujung kaki, ujung kepala jadi aman. Dan alhamdulillah aman ya sampai Aman, sini ya. sejauh ini aman. Oke, Kansa kamu masih suka ke mall nggak? Atau jangan lebih suka ke gunung daripada ke mall? Kamu kalau misalnya sama keluarga, kalau misalnya bunda sama kakak mau ke mall, aku temenin. Iya, kita temenin aja. Lebih suka ini ya, ngedaki gunung ya, jalan-jalan Iya, ya. lebih suka naik gunung pastinya. Tapi kalau sekeluarga yang suka ke gunung, Kansa aja atau kakak juga ikutan suka? Sebenarnya yang ada 3 kan, kakak yang suka ya Kansa sama adiknya. Oh, adiknya juga suka? Iya. Wah, mau diajak kemana? Iya, adiknya kebetulan laki-laki kan, jadi kemarin tektokan juga nemenin terus ini kan, kecil tuh umur 7 tahun ini. Nah, ngomong-ngomong, ini next mau kemana nih? Nah ini dia nih. Ayo, mau kemana Sebenarnya kalau next bicara next, saya sebenarnya yang dak-dikduk gitu kan ya? Kan 7 udah tuh, Kartens 1, terus kemudian Kilimanjaro. Ini ada banyak nih. Ayo, mau kemana habis ini? Insya Allah aku pengen ngelanjutin sirkuit Seven Summit-nya, pengen ke Gunung Elbrus di Rusia atau Aconcagua di Aconcagua. Argentina. Ketinggiannya sekitar 6.900-an. Ini 5.800, ini 6.900. Iya. Kapan rencananya ini mau ke Aconcagua atau ke ini Iya. Elbrus ini? Oh, Kansa nih. Ini mau oleh Kansa loh ini. Sampai aku udah maksimal banget, aku udah latihannya udah bagus, perlengkapannya juga udah memenuhi, dan aku pas ada liburan sekolahnya aja. Oh, pasti liburan sekolah ya, langsung ya. Pokoknya liburan sekolah langsung berangkat ya, nggak Biasanya memotong gitu. ini ya, pendidikan ya pokoknya Mas Aul ya. Iya. Sejauh ini sih seperti itu. Jadi libur ya biasanya langsung berangkat. Atau kita pergi bareng-bareng keluar kota, ada satu hari kita bisa tektok gunungnya gitu. Misal ke Solo kita naik tektok Gunung Lawu gitu, atau itu bisa dilakukan itu. Jadi kalau nunggu di hotel kita langsung tektok, balik lagi berangkat pagi sore udah turun. Ini semua orang rata-rata menunggu bisa check-in hotel ke pantai atau ke pasar atau makan. Yang ini langsung ke gunung. Ngomong-ngomong, Biasanya gitu, pemirsa. kan biasanya begitu. Cek kota yang ada gunungnya mana, pasti gitu. Gunung apa di sana. Tuh. Oke. Baru ketemu tuh kita sepakat jadi perginya. Kalau misalkan kemudian sudah dicapai ya, kemudian ke Elbrus sudah, Aconcagua udah, Everest mau nggak? Mau banget pasti. Mau banget ya, Mau Everest. banget. Siap ya? Saya dari Diduk. Dan didukung juga, tapi siap excited ya. Oke begitu Mas Aul, Ya. saya terima kasih ya Sama-sama. waktunya bersama kami. Nanti saya Terima bantu buat packingin balik gitu kalau gitu. Nggak apa-apa. Oke.